Banyak ketakutan telah ditanamkan dalam pikiran kita menyangkut soal resesi yang diduga akan datang ke negeri kita. Tapi baiklah, ternyata kita belajar juga dari sejarah tentang apa yang dilakukan oleh banyak perusahaan ketika menghadapi resesi. Dan salah satu yang disarankan oleh banyak orang kali ini adalah potong marketing budget. Saya kok kurang setuju. Mari kita lihat kejadian-kejadian yang telah terjadi selama beberapa waktu. Yang paling gampang itu adalah pada waktu terjadi pandemi 2020 dan 2021. Belum lama, siapa yang terdampak? Yang paling terdampak itu sudah pasti adalah industri pariwisata. Dan banyak sekali pihak hotel yang kemudian hotelnya kosong, booking hilang, dan perjalanan pun hilang. Airline saja juga menjadi kolaps. Banyak yang bangkrut dan tidak bisa membayar gaji pegawai. Tetapi kita juga melihat ada upaya-upaya yang dilakukan. Contohnya adalah Airbnb. Ini adalah orchestrator, sebuah platform yang mengumpulkan orang-orang yang mempunyai rumah, mempunyai hotel, mempunyai apartemen, tenda dan lain sebagainya yang bisa disewakan. Dan pada waktu itu memang sangat terpukul. Yang terjadi adalah booking sebanyak 1 miliar US dollar itu hilang. Ekspansi yang mereka lakukan kemudian tertunda dan mereka harus memangkas 1/4 tenaga kerja. Semua dipangkas, mereka kesulitan. Nah, tapi yang menarik pada Desember 2020 ternyata mereka berhasil melakukan IPO terbesar sepanjang tahun 2020, yaitu berhasil mengumpulkan dana sekitar 3,4 miliar US dollar dan market value-nya mencapai 100 miliar US dollar. Luar biasa kan? Nah, pertanyaannya apa yang dilakukan? Yang dilakukan itu sudah pasti mereka memang membersihkan lemak-lemak, tapi marketing budget tidak dibuang. Yang dilakukan adalah mereka alihkan marketing budget dari tadinya berbentuk promo yang biasa, yang konvensional kemudian kepada promo yang lain. Cancellation fee yang tadinya dikenakan kepada mereka yang cancel. Wah, itu bisa menghasilkan banyak uang. Tetapi Airbnb tidak melakukan itu karena pada saat itu bukan kesalahan dari pelanggan mereka. Mereka ingin mempertahankan kepercayaan. Dan mereka diprotes oleh para pemilik rumah, para pemilik hotel. Karena mereka juga tidak punya uang. Tetapi Airbnb kemudian menggantinya, disediakan uang, diganti dan kemudian mereka lihat ada peluang mana lagi, maka mereka harus ciptakan produk baru. Manusia selama pandemi memang tidak bisa bepergian jauh, tetapi yang tidak bisa itu adalah pergian jauh menggunakan transportasi publik, naik pesawat, naik bis, naik kereta api, itu tidak bisa. Tapi orang kemudian beralih menggunakan jalan darat. Maka kemudian mereka membuka outlet-outlet baru, hotel-hotel, rumah-rumah baru di daerah pemukiman-pemukiman. Sampai hari ini kemudian timbullah industri pariwisata menuju desa-desa, menuju tempat-tempat yang tidak dikenal sebelumnya. Nah, Airbnb kemudian mengoptimalkan staycation di daerah-daerah seperti itu. Dan kemudian akhirnya mereka bisa mendapatkan market. Sama juga dengan yang dilakukan oleh Singapore Airlines yang pegawainya juga menganggur dan kemudian kru diarahkan untuk membantu orang-orang yang sedang mengalami COVID di rumah sakit. Nah, itu yang diiklankan. Jadi iklan tidak dikurangi, iklan diarahkan dengan cara yang baru, menjadi lebih penuh empati. Dan saya pernah cerita apa yang dilakukan oleh Coca-Cola yang membuat tema-tema iklan tentang pahlawan tanpa tanda jasa yang mengantarkan makanan, yang tetap bekerja untuk menolong orang lain dan lain sebagainya. Mari kita lihat ke belakang. Selama masa resesi, selama masa krisis, kalau kita di Indonesia ini kan cuma baru 3 kali mengalaminya. Pada tahun 1963 sampai 65, inflasi sampai 600%. Ini juga terjadi pergantian pemerintahan. Kemudian 1997-1998 ekornya sampai tahun 2006. Kemudian ya yang terakhir kemarin di masa pandemi, kita belum banyak lah. Amerika sudah 48 kali sejak tahun 1900 mengalami resesi. Jadi mereka jungkir balik dan melihat ini adalah sebagai long term game bagi sebagian orang. Misalnya saja ketika mengalami The Great Depression tahun 1920-an di Amerika, The Kellogg's itu muncul dengan gagasan produk yang disebut Rice Krispies. Produknya sampai sekarang masih laku, tetapi produk itu diluncurkan di masa resesi. Kenapa? Karena mereka ingin mengganti sarapan pagi anak-anak. Dan akhirnya dengan meluncurkan produk baru, mereka kemudian dapat market dan profit di masa resesi itu mereka tumbuh 30%. Kemudian kita lihat lagi, misalnya saja peanut butter dan
jelly yang pada masa itu adalah ketika terjadi resesi, ketika terjadi depresi, banyak sekali keluarga yang tidak bisa mendapatkan protein. Timbullah gagasan kalau tidak bisa makan daging dan minum susu, kenapa tidak makan protein dari kacang? Maka muncullah peanut butter dan juga akhirnya sangat disukai oleh kakek-kakek dan nenek-nenek yang sudah tidak punya gigi yang tetap ingin makan kacang. Dan jelly, jangan lupa itu juga adalah ampas dari anggur yang sudah dipakai untuk wine, itu kemudian dibikin untuk menjadi jam dan akhirnya kemudian juga meledak. Jadi seperti itu adalah produk krisis yang sekarang sangat disukai. Anak-anak kalau berangkat sekolah di negara-negara kaya itu bawanya roti kemudian ditaburi oleh peanut butter dan jelly. Kurang lebih seperti itu. Nah, balik ke tahun 2008 ketika terjadi subprime mortgage crisis. Lagi-lagi perusahaan-perusahaan yang cerdas tidak memangkas biaya marketing, tapi mereka robah. Mereka bikin suatu produk atau suatu support tertentu. Hyundai misalnya pada tahun 2008 ketika banyak sekali eksekutif profesional yang meninggalkan mobil di airport, meninggalkan Dubai, meninggalkan negara-negara yang tadinya tempat bekerja mereka, banyak sekali orang yang tidak mau beli mobil karena mereka kehilangan pekerjaan. Nah, yang dilakukan Hyundai adalah memberikan asuransi. Jadi Hyundai Assurance ini adalah paket untuk memberikan keyakinan pada mereka, para profesional muda yang mau membeli mobil. Mereka tentu khawatir kalau beli mobil, nyicil sekarang ya ntar akhirnya nggak bisa ditebus. Kenapa begitu? Ya karena ujungnya mereka akan kena PHK. Jadi kalau tahun depan saya kena PHK, cicilan saya udah bayar setahun dan akhir mobil juga hilang. Maka Hyundai mengeluarkan Hyundai Assurance, mereka tidak lagi wajib untuk membayar sisanya kalau mereka kena PHK, mengalami kecelakaan atau kebangkrutan kalau mereka adalah pemilik perusahaan. Itu cara cerdas Hyundai tahun 2008. Lalu Kraft. Ini adalah produsen keju yang tahun 2009 dalam situasi subprime mortgage crisis juga mengeluarkan tutorial masak. Tetapi tutorial masak ini dikeluarkan bersamaan dengan munculnya 2-in-1 produk yang disebut Miracle Whip. Produk ini adalah gabungan antara mayones dengan salad dressing. Jadi mereka gelontorkan budget sekitar $1 juta berupa resep-resep makanan dan kemudian diajarkan tutorial untuk membuat makanan paket hemat ini. Dan akhirnya kemudian penjualan dari Miracle Whip melonjak dan mengalahkan produk-produk lain. Sama halnya dengan Tupperware. Tupperware tahun 2008 juga melihat ternyata banyak keluarga-keluarga yang pergi ke kantor ya punya uang tapi takut dan tidak spending, tidak mau makan di restoran. Akhirnya kemudian Tupperware diiklankan besar-besaran dan dengan budget yang sangat besar $1,8 juta, akhirnya mereka bisa menjangkau jumlah orang yang lebih banyak pada orang-orang yang membawa makanan dari rumah. Salesnya meningkat sekitar 20% pada tahun 2009. Nah, kemudian mainan anak-anak Lego selama tahun 2020 juga melakukan hal yang sama. Jadi Lego tidak memangkas biaya marketing sepanjang masa pandemi. Ya pandemi memang orang tidak berbelanja, orang tidak pergi ke mall, tapi mereka butuhkan mainan di rumahnya. Tapi tidak cukup hanya dengan main online game, maka Lego pun berupaya agar mendapatkan tempat. Dan ternyata penjualannya meningkat selama pandemi. Kok bisa? Jawabannya adalah karena mereka membangkitkan suasana masa lalu, suasana nostalgia ketika ayah dan anak bisa berkumpul dan kemudian membuat bangunan-bangunan tertentu bersama dengan anaknya. Bukankah ini yang hilang selama ekonomi sedang baik, ayah dan ibu harus bekerja, dua-duanya berada di luar, tidak bersama keluarga. Dan selama pandemi, anak-anak justru bisa bertemu dengan orang tuanya. Jadi secara umum dapat saya sampaikan kepada Anda semua bahwa pada masa terjadi resesi bukan saatnya kita untuk istirahat, bukan saatnya kita untuk menangisi, bukan saatnya kita untuk mencari konformitas dari berita-berita yang ada. Di berita saudara mungkin nanti akan baca bahwa penjualan si A turun gara-gara resesi, si B turun, si C turun dan lain sebagainya. Saya pernah mengatakan ketika angin bertiup kencang, daun-daun yang kering pun akan jatuh berguguran. Bukan Anda yang daunnya masih segar akan bertahan di atas pohon dan tetap bisa menghasilkan buah yang baik. Jadi jangan terpengaruh karena pada masa pandemi, pada masa terjadi krisis dan mungkin resesi kalau datang betulan ke negara kita, maka kita harus prepare for the worst. Jangan hanyut di sana. Kenali pelanggan Anda karena pada masa itulah terjadi perubahan. Stay relevant.